Liverpool versus Real Madrid, Eintracht Frankfurt versus Napoli. Dua laga ini akan tersaji dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 pada hari Rabu 22 Februari 2023 jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga antara Liverpool versus Real Madrid akan menjadi ulangan babak final tahun lalu yang berpindah tempat dari Stade de France ke Anfield Stadion. Sedangkan laga antara Eintracht Frankfurt dan Napoli akan menjadi laga antara jawara Liga Eropa tahun lalu melawan calon peraih Scudetto tahun ini. Kedua laga diprediksi akan berlangsung seru, panas, dan menegangkan. Tapi bisa saja kedua laga berjalan monoton dan membosankan karena pelatih dan para pemain terlalu tegang dan terlalu berhati-hati. Penasaran kan? Langsung saja tonton pertandingannya di SCTV atau Champions TV, atau tonton review pertandingannya di channel My Dream Soccer kalau admin buat. Tapi ya, langsung saja yuk kita bahas prediksi Liverpool versus Real Madrid dan Eintracht Frankfurt versus Napoli versi channel My Dream Soccer. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol loncengnya agar kita bisa diskusi lagi. Darwin Núñez diragukan tampil saat Liverpool menjamu Real Madrid pada lanjutan babak 16 besar Liga Champions leg pertama. Núñez mengalami cedera bahu setelah bertabrakan dengan bek Newcastle United Kieran Trippier pada Liga Inggris pekan ke-24. Pada laga kontra Newcastle ini, Liverpool menang 2 gol tanpa balas. Gol kemenangan The Reds dicetak Darwin Núñez pada menit ke-10 dan Cody Gakpo pada menit ke-17. Kekuatan serangan The Reds akan berkurang kalau benar Darwin Núñez tidak bisa tampil pada laga versus Real Madrid Rabu nanti. Laga kontra Los Blancos kali ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi lebih kepada pembuktian bahwa tim asuhan Jurgen Klopp masih menjadi salah satu tim terbaik Eropa. Liverpool gagal mengangkat trofi juara Liga Champions tahun lalu setelah kalah 1-0 dari Real Madrid di partai final. Tahun ini Liverpool sedang tidak baik-baik saja, bisa dikatakan tahun duka citanya Liverpool. Tahun lalu Liverpool mampu menjuarai Piala Liga Inggris dan FA Cup, ditambah menjadi runner-up Liga Inggris serta runner-up Liga Champions. Tahun ini berbalik 180 derajat. Langkah Liverpool terhenti di babak 16 besar Piala Liga Inggris, kalah di putaran keempat Piala FA, dan terlempar di urutan ke-8 klasemen sementara dengan selisih 17 poin dari runner-up klasemen saat ini. Praktis hanya tersisa Liga Champions sebagai harapan trofi tahun ini. Tentu saja Liverpool akan all out tanpa tapi. Berbeda dengan Liverpool, sang juara bertahan Real Madrid berada dalam kondisi yang prima. Vinicius Junior yang menjadi mimpi buruk Liverpool di final Liga Champions tahun lalu dipastikan akan memperkuat Real Madrid pada laga ini. Begitupun dengan Karim Benzema yang sempat diisukan cedera. Big Ben akan tampil pada laga versus Liverpool Rabu nanti. Diprediksi Vinicius Junior, Big Ben, dan Valverde akan menjadi trisula penyerang Real Madrid yang akan merepotkan Van Dijk dan kawan-kawan. Sama seperti Liverpool yang bermodalkan kemenangan di Liga Inggris, Los Blancos juga bermodalkan kemenangan di La Liga. Dua pertandingan terakhir, El Real disudahi dengan kemenangan lebih dari 1 gol dan tanpa kebobolan. Nice.
Anfield Stadium akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Liverpool pada laga ini meski daya gedor The Reds berkurang tanpa Nunes. Hadirnya Virgil van Dijk akan membuat pertahanan Liverpool semakin kokoh, sedangkan Real Madrid dalam kondisi on fire karena pertahanan dan serangan dalam status maksimal. Admin memprediksi kedua tim akan menggunakan formasi yang sama, yaitu 4-3-3. Pertahanan kedua tim cukup berimbang, tapi kekuatan serangan Real Madrid lebih unggul. Berdasarkan data tersebut, admin memprediksi Real Madrid akan menang 2-0 atas Liverpool. Tim asal Jerman, Eintracht Frankfurt akan menghadapi tim asal Italia, Napoli, pada lanjutan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022-2023. Eintracht Frankfurt melaju ke Liga Champions tahun ini setelah menjadi juara Liga Eropa tahun lalu dengan melibas Rangers dengan skor 5-4 melalui adu penalti. Die Adler tampil cukup mengesankan pada Liga Champions tahun ini karena lolos ke babak 16 besar. Ini menjadi penampilan kedua Eintracht Frankfurt di Liga Champions setelah penantian 63 tahun. Eintracht Frankfurt pertama kali tampil di Liga Champions pada musim 1959-1960 yang saat itu masih bernama European Champions Clubs Cup. Meski baru 2 kali tampil di Liga Champions, Eintracht Frankfurt pernah menembus babak final, tepatnya pada penampilan pertamanya di musim 1959-1960. Sayangnya, Eintracht Frankfurt gagal menjadi juara saat itu. Die Adler kalah dari Real Madrid dengan skor telak 3-7. Eintracht Frankfurt tidak hanya tampil bagus di Liga Champions, tapi juga di Bundesliga. Jika tahun lalu Die Adler hanya mampu finish di urutan 11 klasemen, tahun ini mereka mampu berada di urutan ke-6 klasemen sementara dan hanya selisih 5 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munchen. Tidak hanya Eintracht Frankfurt yang tampil bagus di liga domestik, Napoli juga tampil menggila dan luar biasa di Serie A. Hanya kalah 1 kali musim ini di Serie A, mengantarkan Napoli menjadi pemuncak klasemen dengan selisih 15 poin dari runner-up, yaitu Inter Milan. Napoli menjadi juara grup A dengan produktivitas gol paling tinggi di Liga Champions musim ini. Meski tampil cemerlang, Napoli sedang tidak baik-baik saja. Pasalnya, Victor Osimhen, sang tulang punggung pencetak gol Napoli, dikabarkan cedera saat duel melawan Sassuolo. Meski Napoli bisa menang 2 gol tanpa balas, kehilangan Victor Osimhen saat melawan Die Adler adalah kerugian besar. Di Liga Italia, Victor Osimhen telah mencetak 18 gol dan menjadi top skor sementara. Performa kedua tim sedang bagus-bagusnya di pekan terakhir. Eintracht Frankfurt menang 2 gol tanpa balas atas Bremen. Ditambah lagi, Die Adler punya Randal Kolo Muani yang bisa diandalkan di lini depan. Sedangkan Napoli hanya sekali mengalami kekalahan sepanjang musim ini saat melawan Inter Milan Januari lalu. Kalaupun benar Napoli tanpa Victor Osimhen, masih ada Kevisa Kvaratskhelia yang sangat gacor di musim ini. Admin menebak Eintracht Frankfurt akan menggunakan formasi 3-4-2-1 dengan mengandalkan Randal Kolo Muani di lini depan. Sedangkan Napoli akan setia dengan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Kevisa Kvaratskhelia, Victor Osimhen atau Giovanni Simon dan Politano di lini depan. Berdasarkan data yang ada, admin memprediksi jika Napoli tanpa Victor Osimhen, maka Napoli menang 1-0 atas Die Adler. Tapi jika Napoli diperkuat Victor Osimhen, maka Napoli akan menang 2-0 atas Die Adler. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu bola.